Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas anak-anak 11 IPA 1 yang Ibu cintai. Kemarin kan pada materi elastisitas, pada pertemuan yang Rabu kemarin kan Ibu udah menjelaskan ya mengenai elastisitas. Kita sampai latihan soal, kemudian Ibu berikan PR kepada kalian dan jangan lupa untuk dikerjakan. Termasuk ada tugas yaitu mengenai pet simulation. Nah, ini tuh pet simulation mengenai elastisitas, di mana kalian harus praktikum. Ya, walaupun praktikum, tapi insya Allah sederhana gitu ya. Nah, di sini sebelumnya Ibu juga mau mengingatkan kepada kalian untuk hari Rabu nanti kita kan mau mengadakan ulangan. Insya Allah ulangannya nggak banyak-banyak dan jangan lupa untuk mengerjakan PR, kemudian untuk mengumpulkan LKPD yang ini yang akan kalian praktikumkan. Kemudian jangan lupa untuk mengumpulkan kemarin ya kesan pesan selama diajar sama ibu gitu ya. Nah, di sini kalian kan sudah dibagi kelompoknya. Kelompoknya terdapat 10 kelompok. Nanti kalian silakan per kelompoknya untuk melaksanakan praktikum. Nah, adapun alat dan bahan yang harus kalian sediakan itu yang pertama itu harus ada handphone. Jadi kalian di satu kelompoknya harus ada handphone untuk melakukan eksperimennya atau praktikum. Ya kalau tidak, misalnya satu orang satu, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, yang penting di perwakilan kelompok kalian harus ada yang memegang handphone. Nah, tak lupa selain ada handphone, kalian juga harus menyediakan kuota atau data internet gitu ya. Tapi kuota yang akan kalian nanti ini kan ya tidak akan besar-besar kok. Jadi cuman beberapa MB insya Allah karena praktikumnya juga tidak ribet dan tidak akan memakan banyak waktu gitu ya. Nah, di sini kalian selain itu harus menyiapkan juga kertas untuk menulis hasil praktikum ini gitu ya. Nah, atau mungkin kalian bukan kertas ya, tapi kalian nanti mengumpulkan si LKPD-nya ini aja. Si kertas yang telah Ibu berikan, nanti kalian isi di ininya ya, isi di LKPD yang telah Ibu berikan yang ini gitu ya. Nah, langsung saja mungkin ya untuk mempraktekkan bagaimana kita untuk melaksanakan praktikum mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Nah, di sini yang pertama silakan kalian siapkan laptop ataupun smartphone kalian yang sudah tersambung dengan internet gitu ya, dengan koneksi internet gitu. Kemudian yang kedua, di sini kalian harus ke laman pencarian, ke web gitu ya. Di sini Ibu menggunakan Chrome, ada di Google, kemudian kalian searching saja di sini, ketik pet simulation. Nah, di sini ya, pet simulation. Nah, di sini sudah terdapat ini ya, pada yang pertama, link yang pertama, pet simulasi online gratis untuk fisika, kimia, dan biologi. Kalian klik saja yang ini. Nah, tunggu dulu ya. Nah, di sini tampilannya itu akan seperti ini, gitu ya. Ini simulasi teaching, research, access and inclusion, gitu ya. Nah, nanti kalian langsung saja ke sini, ke pencarian gitu ya. Di sini kalian ketik mass and springs. Nah, yang ini ya, yang pertama, mass and spring, yang simulasi. Nanti Ibu juga akan memberikan link praktikum kepada kalian gitu ya. Nah, yang ini kita klik, maka nanti akan tampilannya akan seperti ini. Tunggu dulu ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya kalian mau langsung melakukan percobaan atau eksperimen, nanti kalian langsung klik yang ini nih, tanda yang ini. Atau kalian mau save dulu browser yang ini ya, Mass and Spring. Nanti kalian boleh ke
Tanda yang ini tanda panah ke bawah, itu artinya kalian mendownload web browser tentang Mesh and Spring gitu ya. Nah, Ibu langsung saja mungkin ke sini. Nanti kalian klik ini juga ya, sama kalaupun di HP juga nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian klik ini, kemudian tunggu dulu. Nah, tampilan pet simulation itu seperti ini ya. Kemudian tunggu. Nah, di sini ada intro untuk pembukaan. Mungkin kalian boleh mencoba-coba di sini gitu ya. Mencoba gimana-gimananya. Boleh gitu ya. Kemudian di sini selain dari itu kita akan melaksanakannya harus di lab. Jadi kalian kan di sini ada tab home. Di sini ada intro, ada vectors, ada energi dan ada lab. Nah, kalian harus melaksanakan praktikumnya itu di lab ya, di sini. Di lab. Klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini di langkah kerja yang kelima, centang pada bagian displacement and natural length. Berarti yang ini ya, kalian centang. Ini ya, displacement and natural length di sebelah kanan atas di pojok ya, yang ini kalian centang. Nah, lalu kan di sini ada penggaris ya di sini di bawah dan ada stopwatch. Nah, sedangkan untuk praktikum yang ini kita hanya menggunakan penggaris saja. Nah, kita tarik kemudian simpan. Kita simpan skala yang ini, yang terkecil itu, nah skala ini ya di penggaris, itu tepat banget di pas pegas awal yang ini. Nah, lalu pada yang keenam, nah, dan tentukan spring constant 1 pada titik koordinat kelima. Spring constant tuh yang ini ya. Yang ini pada koordinat spring constant 1 pada koordinat kelima. Ini berarti koordinat ke-1, ini koordinat kedua, ini koordinat ketiga, ini koordinat keempat. Kita mau di koordinat kelima, maka dipindahkan dari sini, dipindahkan ke sini ya. Nah, ini kan berarti dari koordinat 1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Nah, ini udah pas ya. Nah, selain itu boleh kalian centang di sini juga selain displacement natural length, kalian boleh centang mesh equilibrium dan movable line. Atau mesh equilibrium tidak usah ya. Jadi kalian cuman displacement and natural length sama movable line gitu ya. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan panjang awal si pegas ini kita hitung di sini, boleh kalian lihat di sini ya, di yang biru. Coba yang biru itu penggarisnya menunjukkan di angka di sini 49. Nah, ini untuk panjang awal pegas. Berarti kalian tulis pada saat tabel mengumpulkan data itu kan ada panjang awal pegas. Panjang awal pegas itu tadi berapa? 49 cm. Nah, kalian harus rubah ke meter gitu ya. Berarti dikali 10 pangkat min berapa gitu. Nah, di sini, nah udah. Berarti untuk percobaan yang selanjutnya kalian harus ingat bahwa untuk panjang awal si pegas ini adalah 49 cm gitu ya. 49 cm semuanya, karena kan pegasnya sama gitu. Kemudian, di langkah kerja yang selanjutnya, atur beban pertama pada keadaan 50 gram. Nah, untuk menentukan si massa benda, kan massa benda tuh yang ini ya, bendanya yang akan digantung. Bendanya yang akan digantung ini masih 100 gram. Kalian harus rubah ke 50 gram. Nah, rubahnya di sini. Di sini ada mass. Mass itu adalah si berat bendanya, berat benda yang ini. Nah, kalian tinggal geserkan saja ke sini, menjadi 50 gram. Ke sini berarti semakin besar, ke sini semakin kecil. Nah, ini berada di 50 gram ya, di suruhnya. Ini sudah benar, berarti berada di 50 gram. Kemudian yang langkah kerja yang ke-8,
Kaitkan beban pada pegas 1. Ukur dan catat kembali panjang pegas. Nah, ini kalian sudah ingat tadi panjang awalnya berapa dari sini ke sini adalah 49. Itu panjang awal. Nah, panjang akhirnya kalian harus menggantungkan si beban ini ke sini. Nanti kita lihat ya. Panjang akhirnya jadi berapa? Kalian tekan, kemudian kalian tinggal lepaskan. Nah, si pegas akan bergerak. Nah, tunggu sampai benar-benar si pegas ini berhenti. Nah, di sini kalian, kan di sini ada garis yang movable line ya, yang warna merah. Biar kalian tidak pusing, kan ini tandanya. Tanda bahwa perpanjangannya itu menjadi berapa. Tadinya panjang awalnya 49, sekarang panjangnya jadi berapa. Nah, di sini ditunjukkan berada pada panjang 56 gitu ya, kan ini 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Jadi pas banget di sini. Nah, ini tuh menunjukkan pertambahan panjangnya atau perubahan panjangnya gitu ya. Di sini. Tadinya kan awalnya di sini ya, 49. Nah, kalian tulis panjang awalnya 49. Kemudian panjang akhirnya berapa di sini? 56. Nah, nanti untuk perubahan panjang pegas, ya tinggal 56 dikurangi 49. Berarti berapa tuh? 56 dikurangi 49. Berarti berapa sentimeter? Kalian tulis di tabel perubahan panjang. Nah, sentimeter dikonversikan ke dalam meter. Berarti dikali 10 pangkat min berapa gitu ya. Nah, kemudian pada langkah kerja yang ke-9 udah ya tadi catat hasil pengukuran pada tabel. Sudah. Kemudian ulangi yang ke-10, ulangi langkah dan lakukan untuk masa beban selanjutnya, yaitu masanya 100, 150, 200, dan ini 250 ya maksudnya. Jadi 100, 150, 200, dan 250. Nah, nanti ini kan ini masanya baru 50. Kalian untuk meresetnya ya tinggal kesinikan saja. Tarik, kemudian simpan dulu. Masanya dijadikan 100 gitu ya. Masanya dijadikan 100. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi, masanya sudah menjadi 100. Nah, berarti panjang awalnya berarti tetapkan semuanya berarti panjang awal itu tidak berpengaruh karena kan sama pegasnya. Nah, yang mempengaruhi, nanti yang akan berpengaruh hanya perpanjangan pertambahan panjangnya saja. Ini coba kita lihat 100 gram, kita gantungkan di pegas. Akan jadi berapa panjang akhirnya? Kita tunggu. Nah, untuk menentukan berapa panjang akhirnya, kita tunggu dulu sampai si pegas ini tidak bergerak, gitu ya. Nah, di sini menunjukkan pada angka di sini ya. Nah, di sini. Ini pertambahan panjangnya. Berarti berada di angka ke 60, 61, 62, 63. 63 cm ini adalah panjang akhir dari masa 100 gram. Kan kalau panjang awal mah sama. Nanti untuk perubahan panjang ya tinggal panjang akhirnya yang ini 63 dikurangi tadi 49. Tinggal ditulis di tabel gitu ya. Nah, nanti kan di tabel ini ada kalian mencari F. F itu adalah M dikali G. Masanya kan tadi ada 50 gram. Kalian dikonversikan ke dalam meter jadi 0,05. Di sini sudah tertera ya di LKPD. Kemudian si F-nya maka massa dikali gravitasi. Masanya 0,05 dikali gravitasinya, gaya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi nanti kalian akan menghasilkan nilai gaya. Kemudian tadi panjang awal pasti tetap ya 49 cm, kalian konversikan ke dalam meter. Panjang akhirnya ya kalian satu-satu, tadi masanya ada
harus 50, kemudian 100, 150, 200, dan 250. Nah, panjang akhir pasti akan berbeda ya setiap masanya, karena kalau secara logika aja, kalau misalnya masanya semakin berat, nanti perubahan panjangnya akan semakin panjang, maksudnya semakin besar gitu ya. Nah, kemudian di sini kalian harus mencari nilai konstanta pegas. Konstanta pegas itu rumusnya di sini adalah F per delta X. Nah, F-nya tadi kalian sudah berhasil diketahui, delta X-nya juga, perubahan panjangnya juga sudah diketahui dari tabel gitu ya. Nah, dan yang terakhir kalian di sini untuk menentukan gimana bentuk grafik antara si gaya dengan perubahan panjang. Kemudian jelaskan makna fisisnya. Nah, ketika kalian, maksudnya gini, ketika kalian bereksperimen gitu, kalian kan nanti pasti sudah mengetahui nilai si F, nilai gayanya dari perhitungan M dikali G. Kemudian delta X-nya kalian peroleh dari hasil percobaan. Nah, ketika misalnya si gayanya itu besar, kan nanti dari 50 kan gaya itu massa dikali gravitasi. Artinya ketika massanya gede, ya massanya besar, maka si gayanya juga akan besar kan. Nah, nanti gimana hubungannya gaya dengan delta X perubahan panjang? Apakah nanti grafiknya naik atau turun atau konstan? Kalian harus bisa menganalisis dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Kemudian nanti kalian jelaskan gimana makna fisis dari si grafik tersebut. Makna fisisnya maksudnya gini, ketika misalnya gitu ya, ketika si gayanya besar, maka perubahan panjang atau delta X-nya juga besar karena berbanding lurus, karena gaya dan perubahan panjang berbanding lurus berdasarkan apa-apa. Nah, sebenarnya rumus ini ada kaitannya dengan hukum Hooke. Jadi kalian kalau misalkan hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikali delta X. Nah, artinya ketika si gayanya besar, maka delta X-nya harusnya besar apa kecil. Nah, kalian harus membuktikan pada percobaan ini. Sok semangat kalau dari ibu, praktikumnya cukup praktis dan tidak memakan waktu yang banyak. Ibu harap semua anggota kelompok harus ikut andil, harus melaksanakan praktikum gitu ya. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan nanti hari Rabu pada saat sebelum ulangan. Mungkin sekian dari ibu, semoga kalian memahami. Adapun kalau misalnya kalian masih belum paham, silahkan kalian bertanya di grup fisika 11 IPA 1 ataupun boleh chat pribadi ke ibu gitu ya. Mungkin dari ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.